Halo Sobat Bonsai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua ya teman-teman, dimanapun berada senantiasa sehat dan baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi di Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu saja pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Depan kita ada satu bahan waru ya teman-teman, udah kelihatan akarnya. Ini kita tanam 1 bulan lewat ya. Nah, akarnya udah naik lagi, dia tadinya udah kita potongin, dia sekarang udah naik lagi. Nah, tapi kita nggak mau ngomongin soal waru akarnya atau pemrogramannya ya teman-teman. Kita mau ngomongin soal cara efektif ground bahan bonsai. Nah, cara efektifnya itu gimana ya? Mungkin ya begini ya, mungkin kalau kita mau ngeground itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Pertama adalah alat dukungnya ya, alat dukungnya. Dan saya memakai karung ya teman-teman, pakai karung ya teman-teman. Mungkin ada yang pakai karpet talang ya, batu bata, dan yang lain-lain, tapi saya pakai karung. Saya potong jadi 2. Nah, kenapa saya pilih karung? Nah, pertama karung ya cukup tahan lama ya, 1 sampai 2 tahun dia kuatnya. Nah, kedua tentu saja dia murah ya. Nah, itu alatnya ya teman-teman. Nah, karung ini saya buat semuanya berlubang sehingga media dengan tanah yang di bawah itu tembus, artinya dia menyatu. Nah, kemudian yang kedua adalah medianya ya teman-teman. Media yang kita pakai untuk ngeground itu harus media yang keropos ya teman-teman, jangan media padat ya. Karena apa? Karena ground itu kan berarti melepas sebuah tanaman ya di tanah lapang begitu kan, dengan tujuan agar tanaman kita mencari nutrisi ya yang melimpah di area yang luas, itu seperti itu. Jadi ketika kita ground bonsai, kita tidak melepasnya di tanah lapang sebenarnya. Karena apa? Karena kita sebenarnya sama saja memberikan tabula ya, sama saja memberikan pot tuh, seperti itu. Artinya kita harus tentukan, pikirkan medianya yang baik agar dia bisa mencapai tanah lapang yang justru di bagian bawah ini nutrisinya lebih melimpah. Itu kurang lebih seperti itu. Itu yang kedua ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah jarak ya teman-teman. Jarak itu penting sekali ya. Jarak dari ketinggian ground sampai ke tanah lapang itu harus kita pikirkan. Karena apa? Karena kita akan tahu bahwa sebuah pohon itu akan punya akar utama ya, akan punya akar utama di mana dia itu akan menjadi ujung tombak pencari nutrisi ya. Nah, jika ini terlalu tinggi, itu artinya akar utama turun akan terlalu lama ya, seperti itu. Nah, jika turun terlalu lama, itu artinya perkembangannya pun akan cukup lama. Nah, jadi alangkah lebih baik ketinggiannya pun kurang lebih kita sesuaikan dengan ukuran bahan yang kita punya. Kalau bahan yang kita punya misalnya bahan yang kita siapkan untuk mame ya kan, bahan yang kita siapkan untuk small, saya pikir 30 sampai 40 cm itu cukup ya. Itu juga kalau kita bisa yang kita tanam itu adalah pohon-pohon dengan akar yang cepat ya, seperti itu ya. Semisal di sini ya waru, fikus, sancang itu dengan akar-akar serabut yang cepat menjalar ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga jarak ya, jarak garis tengah yang menjadi lingkaran di atas ini juga harus kita pikirkan, harus kita sesuaikan dengan target bahan bonsai yang kita punya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita melakukan ground, di sini sudah kita perhitungkan sebagai jarak pot ya, panjang pot ya, seperti itu, lebar pot ketika dia harus naik pot di satu saat. Artinya kita punya perhitungan di saat seperti apa ketika kita harus menurunkan akar ya, seperti itu. Jadi akar bisa menjalar datar, bisa turun, artinya di situ kita akan tahu jaraknya ya. Karena kita mungkin bisa memberi patokan bahwa ini adalah nanti potnya ya, sisi potnya, atau sisi potnya kita bisa naik ke sini 5 cm, jadi kita tahu jaraknya seperti itu ya. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi kita bisa melakukan ground ya untuk
tujuan mempercepat pertumbuhan ya, tetapi juga kita harus punya perhitungan ya yang matang. Karena apa? Karena ngeground ini juga berarti kita akan membiarkan tanaman kita ini dari mulai kita tanam saat awal sampai dia naik pot. Nah, di jarak itu banyak hal yang kita lakukan. Semisal kita melihat kontrol akarnya ya di saat kita sedang program akar, atau mungkin ketika di program yang kedua yaitu mungkin kita akan melakukan pecah batang ya untuk pembesaran bagian bawah. Itu jangan sampai menyulitkan kita ya. Nah, dengan hal-hal yang kita pikirkan itu, maka ground itu tidak akan pernah berubah ya, tidak akan pernah kita bongkar-bongkar, dan itu artinya tingkat stres tanaman yang kita punya itu kecil sekali. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Saya pikir cukup soal ngeground, mungkin nanti akan kita sambung dengan hal-hal yang lainnya di video saya berikutnya ya. Kalau bisa update terus di channel Bonsai Imaji, karena kita akan belajar banyak tentang bonsai. Terima kasih yang sudah menemukan channel saya dan mendukung. Terima kasih juga yang sudah menonton. Salam satu hobi, salam budidaya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.